熟悉的这个人，天赋比霍雨好。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-78. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya pertarungan kompetisi pada kompetisi Elite Continental telah masuk ke babak round robin, yaitu babak yang lebih tinggi. Dengan di sini mereka dibuat terkejut karena pertarungan pada babak pertama adanya 3 kekuatan besar yang berada satu kelompok, yaitu Sekte Tang, Akademi Matahari Bulan, dan juga Akademi Shrek. Dan kemarin pun Sekte Tang telah bertarung melawan Akademi Matahari Bulan, yang dalam pertarungan tersebut Sekte Tang digendong oleh Wandong yang bisa mengalahkan 2 murid dari Akademi Matahari Bulan, serta Hechito yang juga telah mengalahkan salah satu murid dari Akademi Matahari Bulan menggunakan alat roh snipernya. Dan pertarungan kembali berlanjut dengan pertarungan kelompok, tetapi Akademi Matahari Bulan memutuskan untuk menyerah karena mereka kalah jumlah dalam pertarungan kelompok ini. Jadinya pada babak round robin ini mereka kalah, tetapi mereka masih memiliki kesempatan untuk pertarungan selanjutnya. Dan kemarin Huo Yuho bersama dengan Hechito melanjutkan kompetisi dari alat roh yang berada di tempat dari aliansi Shishu, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pertarungan dari kompetisi Elite Continental, yaitu babak round robin yang masih berlanjut. Dengan sekarang pertarungan berlanjut dengan pertarungan Sekte Tang melawan Sekte Mingyu ataupun Sekte Clearjet, yang dalam pertarungan ini sang wasit pun menyuruh kepada kedua tim untuk memasuki arena pertarungan, yang di sini Sekte Tang yaitu rombongannya Huo Yuho bersama dengan teman-temannya mulai memasuki arena pertarungan bersamaan dengan Sekte Clearjet. Yang kemunculan dari Sekte Clearjet ini membuat semua orang menjadi kaget karena Sekte Clearjet memiliki aura kegelapan yang sangat pekat, dan di sini mereka juga mengetahui kalau Sekte Clearjet ini merupakan pengguna dari Master Roh Jahat. Tetapi walaupun seperti itu, di sini mereka tidak terlalu merasakan aura dari Master Roh Jahat mereka tidak sesuai dengan penampilannya. Tetapi di sini mereka akan tetap menghormati lawan mereka dan tidak akan meremehkan mereka. Dan di sini sang Master Imperial yang melihat kedatangan dari Sekte Clearjet merasa cukup terpesona karena kekuatan mereka yang sesuai dengan tujuan mereka. Yang di sini pun Master Imperial menyarankan kepada Su Tiantra untuk melihat para murid-murid dari Sekte Clearjet, mana tahu adanya seseorang yang akan membantu mereka dalam tujuan mereka. Setelah itu pun pertarungan antara dua pihak ini dimulai, yang dalam pertarungan pertama Wandong mendapatkan giliran melawan seseorang bernama Yao Chen dari Sekte Clearjet. Mereka berdua pun langsung bertarung satu sama lain di atas arena pertarungan, yang dalam pertarungan ini Wandong langsung menggunakan teknik dari jiwa keempat, yaitu rangkaian bunga. Yang dimana teknik ini seketika membuat Yao Chen tak bisa bergerak akibat tekanan dari Wandong, dan juga membuat kekuatan Yao Chen akan secara perlahan diserap oleh Wandong, membuat Yao Chen tak bisa melakukan pergerakan apapun selain menahan tekanannya Wandong. Dan setelah itu pun Wandong mengeluarkan palu Haotiannya, yang hal ini pun membuat Master Imperial bersama dengan Su Tiantra kaget karena palu Haotian ini merupakan palu yang berasal dari Sekte Haotian. Mereka pun sadar kalau Wandong berasal dari Sekte Haotian. 还能快速消耗对方魂力。我下台之吧。 Dan setelah itu pun Wandong melepaskan serangan dahsyat dari palu Haotiannya yang seketika membuat Yao Chen kalah dalam pertarungan. Ketua Ji Hao Chen juga memperjelas pada kompetisi terdahulu Wandong juga pernah menggunakan kekuatan dari palu Haotiannya yang memang memiliki kekuatan mendominasi, dan di sini pun mereka merasa tertarik dengan Wandong ini. Setelah kemenangan pada pertarungan pertama, pertarungan pun berlanjut dengan sekarang adanya perwakilan dari Sekte Clearjet bernama Zhong Ade, yang dalam pertarungan itu Ade langsung menyerang Wandong menggunakan teknik keterampilan jiwa keempat, yang ia mengeluarkan sebuah kabut berwarna hitam dan juga
juga adanya banyak bayangan kelelawar yang mengepung Wandong. Hal ini pun membuat Wandong terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Tetapi untungnya Wandong memiliki cara untuk keluar dari sana, yang di sini Wandong menggunakan sinar dari sayap radiannya yang seketika membuat kabut hitam dari Ade lenyap, dan juga kelelawar yang mengepung Wandong mereka semua juga terbakar. Tetapi di saat itu Ade ternyata langsung bergerak cepat menghampiri Wandong dan langsung menggigit pundaknya Wandong, menghisap darahnya Wandong. Hal ini pun seketika membuat Wei Yuho sangat marah dan ingin menyerang si Ade tersebut. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja Ade ini malah mengalami pembakaran dalam tubuhnya, karena ternyata tubuhnya Ade yang tak sanggup untuk menahan kekuatan dari Wandong, membuat Ade dalam waktu yang sangat singkat langsung gugur dalam pertarungan ini dengan ia yang terbakar, dan pertarungan pun dimenangkan oleh Wandong kembali. Tetapi di saat itu sang ketua tim dari sekte Clearjet tak terima karena adik ini merupakan adiknya. Ia pun langsung menyerang ke arah dari Wandong. Untungnya di saat itu Hu Yuho langsung melindungi Wandong menggunakan kekuatan dari mata spiritualnya, ditambah juga dilindung oleh Master Daluo yang seketika membuat Wandong pun berhasil diselamatkan. Dan di sini pun Master Daluo langsung memberikan hukuman kepada sekte Clearjet, yaitu dengan memberikan poin kemenangan gratis kepada sekte Tang, karena ketua tim dari sekte Clearjet yang telah memasuki arena pertarungan sebelum Master Daluo mengizinkannya. Dan juga Wu Yuho diberikan peringatan karena Wu Yuho sebelumnya telah melakukan penyerangan kepada sekte Clearjet, maka di sini Wu Yuho juga mendapatkan peringatan tetapi tidak sampai mendapatkan penalti. Yang di sini juga Master Daluo mengagumi kekuatan dari Wu Yuho karena respon Wu Yuho yang sangat cepat menolong Wandong. Bahkan di sini respon dari Master Daluo Zhengzhang kalah dengan responnya Wu Yuho. Setelah itu pun pertarungan kembali berlanjut dengan di sini Wandong yang akan disirahatkan dengan digantikan oleh Xiu Xiu. Sedangkan untuk sekte Clearjet mereka juga mengeluarkan seorang petarung wanita yang bernama Li Yanqin. Setelah itu pun mereka berdua saling bertarung satu sama lain. 有生力量，连狱宗就是奔着伤人去的，是你。 Yang dalam pertarungan tersebut Xiao Xiao ternyata mampu mendominasi dalam pertarungan menggunakan senjata tungkunya, dapat mengalahkan lawannya dengan geprekan dari tungkunya. Hal ini pun membuat Wu Yuho bersama dengan lainnya merasa kagum kepada Xiao Xiao karena telah mampu meningkatkan kemampuan bertempurnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan pertarungan pun kembali berlanjut, yang pertarungan kali ini Xiao Xiao akan bertarung melawan Katutruf dari sekte Clearjet bernama Swamping. Yang dalam pertarungan mereka berdua, Swamping langsung menggunakan kemampuan dari alat rohnya yang dapat meningkatkan kekuatan dari Swamping. Yang di sini Swamping memiliki 6 cincin roh, tetapi Swamping mampu untuk mengaktifkan bayangan roh seperti yang dimiliki oleh kemampuan dari 7 cincin roh. Yang di sini pun Hu Yuho menggunakan mata spiritualnya untuk menganalisis kekuatannya Swamping. Yang di sini pun Hu Yuho sadar bahwasanya Swamping bisa mengeluarkan bayangan roh karena ia menggunakan harta peningkatan. Yang harta itu ternyata dibuat sendiri oleh sekte Clearjet, yang karena sekte Clearjet juga mengembangkan kemampuan dalam alat roh mereka, sama seperti Akademi Matahari Bulan. Pertarungan pun kembali berlanjut antara Xiao Xiao melawan Swamping, yang dalam pertarungan itu Xiao Xiao menggunakan teknik keterampilan jiwa keempatnya, yaitu menggunakan roh pelindung tungkunya untuk menekan kekuatan dari Swamping ini. Yang hal itu berhasil membuat kemampuan Swamping mulai melemah dan langsung Xiao Xiao menyerang Swamping, yang membuat kemampuannya Swamping kemungkinan besar akan menurun sampai beberapa persen. Dan setelah itu Xiao Xiao mengakui kekalahannya karena tujuan Xiao Xiao hanya ingin memperlemah kekuatan Swamping saja, tidak sampai memenangkan pertarungan ini. Yang pertarungan pun akan berlanjut dengan pertarungan tim. Master Imperial yang melihat hal ini pun merasa kagum dengan pemikiran dari sekte Tang karena mereka menyerah di saat yang sangat tepat, karena sekte Clearjet sebelumnya telah kehilangan beberapa peserta mereka setelah dikalahkan oleh Wandong serta Xiao Xiao sebelumnya, yang membuat jumlah pertarungan akan diunggulkan oleh sekte Tang. Kemudian pun pertarungan tim antara sekte Tang melawan sekte Clearjet pun dimulai, yang dalam pertarungan itu langsung terjadi pertarungan yang sangat sengit.
dengan ketua dari tim sekte Clearjet mengeluarkan bayangan rohnya yang berbentuk seperti monster kelawar raksasa, yang setelah itu pun sekte Tang bersama dengan sekte Clearjet mulai menyerang satu sama lain. Yang dalam pertarungan itu Hachiito langsung mempersiapkan rencana sesuai arahan dari Hu Yuhou waktu mereka membuat rencana, yaitu Hachiito mengeluarkan sebuah alat roh tingkatan ke-7 yang disebut dengan Eye of Terror, yang dimana senjata ini bisa terbang ke atas udara sampai 7 meter, yang mampu memberikan serangan udara dengan daya rusak yang sangat menakutkan. Di sini pun ketua Jin Hongchen merasa sangat kaget ternyata adanya seorang master alat roh yang lebih hebat daripada Hu Yuhou, yaitu si Hachiito ini menganggap pembuatan dari alat roh tingkatan ke-7 yaitu Eye of Terror merupakan barang yang sangat sulit sekali untuk dibuat. Tetapi di saat itu Su Tiandra yang melihat ke arah Hachiito merasakan adanya perasaan yang familiar. Hal ini bisa timbul karena Hachiito sendiri merupakan keturunan bangsawan dari Kekaisaran Matahari Bulan, tetapi di sini Su Tiandra tak mengetahuinya karena Hachiito sendiri yang memang telah membuang kenangan masa lalunya dan tak ingin lagi dikenang sebagai keturunan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Pertarungan di antara mereka pun semakin sengit, yang dalam pertarungan ini Hu Yuhou mengeluarkan tubuh jiwanya yaitu Sang Putri Salju untuk mengalihkan perhatian dari para pasukan Clearjet ini, serta Wandong menggunakan teknik jiwa keempatnya yaitu penekanan dari formasi bunga untuk membuat Yao Chen yang berasal dari sekte Clearjet tak bisa bergerak, dan di saat itu Hachiito menggunakan alat roh Eye of Terror untuk menembak Yao Chen, tetapi tembakan itu dengan segera dihentikan oleh Master Daluo Zhangzhen karena serangan itu yang sangat mematikan bisa mengakibatkan Yao Chen akan tewas. Jadinya di sini Yao Chen diselamatkan, tetapi secara bersamaan Yao Chen tak akan bisa mengikuti pertarungan, telah dianggap gugur. Pertarungan pun kembali berlanjut dengan di sini Hu Yuhou bersama dengan timnya memojokkan ketua tim dari sekte Clearjet, yaitu di sini Hu Yuhou bersama dengan timnya benar-benar mengepung anggota sekte Clearjet ini. Mereka kembali lagi menggunakan cara yang sama, yaitu Hu Yuhou menggunakan tubuh Putri Salju untuk membatasi pergerakan dari sang ketua tim sekte Clearjet tersebut bersama dengan anggota tim sekte Tang lainnya yang juga memotong pergerakan dari ketua sekte Clearjet tersebut, yang setelah itu pun senjata roh Hachiito yaitu Eye of Terror menyerang ketua tim dari sekte Clearjet. Tetapi setelah itu ceritanya berakhir, dan berikut cerita untuk episode selanjutnya. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan pertarungan kelanjutan antara sekte Tang melawan sekte Clearjet, yang dalam pertarungan ini tampak Hu Yuhou bersama dengan Wandong menggunakan teknik gabungan dari fusi roh mereka, yaitu Sang Dewi Radian, yang dalam pertarungan itu ketua tim dari sekte Clearjet menggunakan sebuah serangan berupa wujud kelelawar raksasa, yang pertarungan ini akan menentukan kemenangan antara kedua tim ini. Dan selanjutnya kita diperlihatkan dengan Hu Yuhou yang akan kembali mengikuti kompetisi alat roh, yang kali ini Ketua Chang memberitahu adanya perubahan dalam kompetisi, yang dimana dalam kompetisi ini nantinya setiap peserta diperbolehkan untuk melakukan kompetisi hidup dan mati, yang artinya setiap peserta diperbolehkan untuk memperebutkan kemenangan walaupun mereka harus merenggut nyawa lawan mereka. Dan selanjutnya kita diperlihatkan dengan Hu Yuhou yang bertemu dengan Wan Qing'er, yang di sini Wan Qing'er berbicara kepada Hu Yuhou karena di sini Wan Qing'er mengetahui kalau Hu Yuhou telah membantu Akademi Strike mereka untuk menghadapi Akademi Matahari Bulan nanti, karena pertarungan antara sekte Tang melawan Akademi Matahari Bulan sebelumnya adalah untuk memperlemah Akademi Matahari Bulan agar bisa mempermudah Akademi Strike untuk maju melawan Akademi Matahari Bulan. Yang di sini Wan Qing'er tak suka dengan pertolongannya Hu Yuhou, menganggap Hu Yuhou meremehkan mereka. Dan selanjutnya kita diperlihatkan pertarungan yang akan sangat menegangkan, yaitu Akademi Matahari Bulan dan juga Akademi Shrek, yang dalam pertarungan ini merupakan pertarungan terakhir bagi mereka yang kalah, karena dalam pertarungan ini yang kalah akan langsung gugur pada kompetisi. Jadinya membuat pertarungan ini akan sangat menebarkan apakah Akademi Shrek ataupun Akademi Matahari Bulan yang akan keluar. Dengan tampak pertarungan ini juga Wan Qing'er mendominasi sekali dengan kekuatan dari roh pelindung naga emasnya, dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih
kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 邪神斩，一次魂技，动不了了。你的血，给我一种很熟悉的这个人。